Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita ingin melanjutkan kembali membaca qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran fin nafsi wal hayah, tentang jiwa dan kehidupan, di mana kaidah yang ketiga di sini adalah kaidah yang berbunyi wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kalian. Jadi salah satu kaidah yang Allah sebutkan dalam Quran adalah jangan pernah melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika kita melakukan satu kebaikan, memang perintahnya agar segera diikhlaskan, kita lupakan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya ketika kami memberi makan kalian, lillah, itu karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Akan tetapi ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka Quran mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa kebaikan di antara kalian. Ayat ini sebenarnya ayat berbicara tentang masalah tolak atau perceraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, sebelum campur, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari apa yang sudah ditentukan. Ya kan? Jadi ketika seorang bercerai, dia sudah menentukan mahar nikahnya sekian, tapi belum berkumpul, kemudian sudah diceraikan, maka nanti tetap membayar mahar, yaitu separuhnya. Kecuali jika mereka memaafkan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya, walinya, maka pemaafan, pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kalian, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, meskipun ayat ini berbicara tentang perceraian, artinya ketika seseorang telah bercerai, telah berpisah, itu tetap diperintahkan wala tansawul fadla bainakum. Tetap tidak boleh melupakan kebaikan
pasangannya. Ya kan? Katakanlah qadarullah, terjadi perpisahan itu, maka tetap kewajiban suami ya mengingat-ingat kebaikan istrinya, demikian juga istri mengingat-ingat kebaikan suaminya. Prinsipnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan dengan keras atau memperingatkan dalam salah satu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nar, faida aktsaru ahlihan nisa." Aku pernah diperlihatkan neraka, maka ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, karena mereka berbuat kufur. Qila ayakfurna billah. Nabi ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Qal, Nabi menjawab, yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Seandainya engkau berbuat baik kepada mereka 1 tahun, kemudian ia melihat sesuatu yang kurang, kesalahan sedikit saja darimu, maka kemudian dia mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun ada padamu. Ya, Nabi memperingatkan, ternyata wahai para wanita, para istri, aku pernah ditampakkan neraka, dan ternyata banyak penduduk neraka itu adalah, atau kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita. Disebabkan apa? Disebabkan kekufuran mereka. Para sahabat bertanya, apakah banyak wanita yang kufur, ingkar kepada Allah? Nabi jawab, tidak. Tapi yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Banyak kemudian para istri yang mengingkari kebaikan suaminya. Seandainya 1 tahun suami memperlakukan istrinya dengan baik, tapi hanya karena 1 kesalahan saja, maka kemudian kebaikan suaminya sama sekali tidak dilihat. Dan suami mungkin dia orang yang bertanggung jawab. Dia sudah bekerja semampunya, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dan juga dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga semampunya. Tapi ada kalanya, ya, mungkin saat-saat tertentu di mana penghasilan suami lebih sedikit dari biasanya. Ya, nah, petani sekarang, gimana kabar petani? Iya kan? Terkadang yang diingat itu cuma 1 kesalahan itu. Jadi sekian banyak kebaikan tertutup hanya dengan 1 kesalahan. Itu yang disebut oleh Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dan itu yang banyak menyebabkan para wanita itu masuk ke neraka. Atau sebaliknya, suami juga seperti itu, ya. Terkadang yang diingat-ingat oleh suami hanya kekurangan istrinya. Padahal dibandingkan kekurangan istrinya, ada banyak sekali kebaikan yang selama ini dirasakan oleh suaminya. Maka janganlah kita menjadi suami yang kufur, ingkar terhadap kebaikan istri. Ya. Maka fokus dengan kebaikan pasangannya.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Jadi orang yang tidak mau berterima kasih kepada kebaikan orang lain, maka dia sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun tadi kalau kita yang berbuat baik, maka ikhlaskan. Jangan mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka perintahnya balas kebaikannya. Kalau tidak bisa, maka minimal doakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik pada kita. Kenapa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang lain, itu berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Ya, balaslah semampu kita. Maka tidak tahu, saya di sini ada nggak kebiasaan kalau dulu di Maluku itu ada 6 hari setelah hari raya itu ada hari apa? Ketupat ya. Ada nggak di sini? Enggak ada. Di sini ada. Nggak, seingat saya dulu waktu kecil di Maluku itu semua orang buat ketupat, sama-sama ketupat sebenarnya, ketupat opor. Tapi saling memberi antar tetangga. Ini memberi ke sana, ini beri ke sana. Meskipun yang diberi ketupat, balasannya juga ketupat sama opor gitu. Ya, mas begitu. Ya. Saya kira kalau ada kebiasaan saling berbagi, saling memberi hadiah, seperti itu baik. Nah, itu perintah Nabi kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak menemukan sesuatu untuk membalas, waduh, ada orang ngasih rendang ke kita nggak punya sesuatu untuk membalas, maka apa kata Nabi? Fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sehingga mereka melihat bahwa kalian telah membalasnya, ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa kita gunakan untuk membalas kebaikan orang lain, maka minimal jangan pelit dengan doa. Doakan yang banyak sampai kemudian orang yang berbuat baik itu merasa kebaikannya sudah dibalas oleh kita. Itu. Nah, sekarang ada beberapa contoh praktek bagaimana para ulama, para sahabat praktek dengan ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Nah, misalnya dikisahkan Sa'id ibn As, marra Sa'id ibn As bidari rajulin bil Madinah. Suatu ketika Sa'id ibn Al-As pernah melewati rumah seorang laki-laki di Madinah. Fastasqa, maka kemudian Sa'id minta minum, sekedar minta minum. Fasaqauhu, lalu pemilik rumah memberikan minum. Thumma marra ba'da dzalika bid-dar wa munadin yunadi 'alaiha fi man yazid. Pada kesempatan yang lain, ketika Sa'id lewat di depan rumah itu, ada orang yang berteriak,
Orang itu berteriak sambil mengatakan, man yazid, siapa yang mau nambah? Maksudnya apa? Ternyata rumah itu sedang dilelang. Jadi Sa'id pernah melewati satu rumah, minta minum, oleh pemilik rumah diberi minum. Di hari yang lain Sa'id ketika lewat rumah itu, maka kemudian dia mendengar ada orang, siapa yang mau nambah? Ternyata rumah sedang dilelang. Maunya siapa yang mau nambah harga, melebihkan harga. Qala li maulah, sal lima tuba'u hadhih. Maka Sa'id kemudian meminta kepada pembantunya untuk nanya, kenapa rumahnya dijual? Kenapa rumah ini dijual? Ini rumah orangnya dulu yang bantu saya ketika saya minta minum. Faraja'a ilaihi faqala ala sahibiha dainun. Lalu setelah ditanya, diselidiki, ternyata pemilik rumah ini sedang terlilit hutang. Karena terlilit hutang, maka kemudian rumahnya dijual, rumahnya dilelang. Qala irji ila dar, faraja'a fawajada sahibaha jalisan wa gharimuhu ma'ahu. Ketika Sa'id kemudian pergi ke rumah itu, maka melihat penghuni rumah dengan yang menghutangi sedang ada di situ. Faqal lima tabi'u darak, kenapa kamu menjual rumahmu? Qala lihadza alayya 4,000 dinar. Penghuni rumah tadi mengatakan, saya punya hutang sampai 4.000 dinar kepada orang ini. 4.000 dinar. Berapa itu 4.000 dinar? 1 dinar 4 gram lebih. Iya, 1 dinar itu berapa? 4 gram lebih, 4,2. Sekarang emas 1 gram katakanlah 4 juta misalnya ya. Berarti kalau 4.000 dinar 16 M. Iya. Iya. Jadi, wah, kenapa rumahmu dijual? Saya punya utang kepada dia itu 4.000 dinar, 16 M lebih lah mungkin ya. Fanazala fatahaddatsa ma'ahuma wa ba'atha hulamahu fa'atahu bi Badrah. Lalu kemudian Sa'id berbicara dengan kedua orang itu, memerintahkan hulamnya, pembantunya untuk datang dengan membawa Badrah. Badrah itu ya tempat uang gitu. Fadafa'a ilal gharim 4,000 wa dafa'al baqi ila sahibid dar wa raqiba wa madha. Kemudian Sa'id ini datang membawa uang 7.000 dinar. 4.000 dinar digunakan untuk melunasi hutang pemilik rumah, yang 3.000 dinar diberikan kepada pemilik rumah yang dulu pernah ngasih minum. Sekedar ngasih minum. Tapi oleh Sa'id kemudian wala tansawul fadla bainakum, tidak dilupakan jasanya. Ketika orang itu kesusahan, maka Sa'id yang melunasi hutangnya, padahal tadi 4.000 dinar, sekitar 16 M lah, masih diberi lagi uang 3.000 dinar, itu sekitar 12 M. Berapa? 16 tambah 12, 28 M untuk secangkir air. Itu ya. Lama dulu seperti itu. Kita masih ingat cerita Al-Laits dengan Imam Malik. Imam Al-Laits dari Mesir datang ke rumahnya Imam Malik, disuguhi kurma. Maka Imam Al-Laits makan dengan lahap sampai habis. Selesai itu maka piringnya kemudian dipenuhi dengan emas, dirat, untuk membahas makanan yang diberikan oleh Imam Malik. Nah seperti itu ya. Ini contoh bagaimana praktek para sahabat
sampai seperti itu. Ya kita mungkin ya belum kelasnya lah ya, masa secangkir teh mau diberi 28 M gitu. Tapi ya minimal lah. Ketika kita pernah minta air di gubuknya orang untuk nyemprot misalnya. Terus kita tahu orang itu sedang kehabisan air padahal mau nyemprot. Ya silahkan untuk ngambil di tempat kita, ambil tempat saya, jangan lupakan. Meskipun kita ngungsung dari rumah, tapi kita ingat, saya dulu pernah ngambil air ke dia membantu saya, maka sekarang saatnya saya membantu dia, gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam kitab Hilyatul Auliya, akhadha rajulun birikabi Syafi'i faqala ya Rabi' a'tihi arba'ata dananir wa'dharni 'indah. Seorang laki-laki memegangi pijakan kaki dari tunggangan pelana itu. Kuda kalau mau naik kuda ada pijakannya itu. Nah, laki-laki ini memegangi itu. Nah, ini milik kudanya Imam Syafi'i. Maka beliau pun berkata, wahai Rabi', muridnya Imam Syafi'i, berikanlah laki-laki ini 4 dinar dan mintakanlah maaf untukku kepadanya. Cuma sekedar megangi, ya mungkin kalau bahasa kita sekarang, kalau pakai motor, oh dia, motornya kita siapkan gitu. Oh dia mau pergi, udah motornya kita siapkan. Cuma seperti itu toh. Yes, kalau parkiran berapa? 5.000 ya. Ya hitung itu. 5.000 gitu kan parkir. Kadang 2.000. Nah, di sini 5.000. Ya beri aja. Atau kalau bapak punya lebih, tambahi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan beri dia 4 dinar. 4 dinar, kalau 1 dinar tadi 4 juta. Berapa? 16 juta. Bayar parkir 16 juta. Jadi cobalah hal-hal yang sepele seperti itu janganlah kita pelit, ya, janganlah kita menyusahkan, ya meskipun mungkin parkir itu sebenarnya tarif resminya berapa? Di sini kan mahal sebenarnya parkir. Kalau di tempat lain itu paling 2.000 kan, 2.000, Sungai Penuh 2.000 kayaknya ya, 2.000. Nah ini 5.000. Ya wis kasih 5.000, nggak usah gerutu, hitung-hitung ini sebagai bentuk sedekah kita. Dan ya meskipun sekarang kentang murah, sayuran murah, nah, tapi kita belanja sayur di pasar gitu. Kita tuh aneh ya kadang. Orang Kayu Aro tanamnya sayur, tapi ke pasar ya belanja sayur gitu kan. Ya, kadang kita aneh. Ketika kita masuk ke mal-mal besar di Padang, masuk Transmart misalnya, ada nggak orang kemudian nawar harganya ke kasir? Ini harganya berapa? 10.000, bisa nggak 8.000? Enggak kan? Enggak ditawar. Padahal yang punya Transmart sudah kaya raya. Sudah kaya raya. Tapi begitu masuk pasar tradisional, kangkung berapa? 3 ikat 5.000. Yo cek ditawar papat. 35.000 loh, untungnya seberapa gitu kan. Kira-kira. Nah itu nanti ibu-ibunya dibilangin lah ya. Bapak nggak pernah belanja di pasar? Saya sering, makanya saya kadang ngelihat itu aktivitas belanja itu, kangkung 35.000 atau 25.000. Oh enggak papat. Waduh. Udahlah. Mungkin keuntungan 1.000 bagi dia, 1.000 2.000 itu sudah ya untuk menghidupi keluarganya itu kan. Masa kemudian kita masih tega untuk hal itu? Untuk baju mungkin lah, karena harganya biasanya di
naikkan. Tapi untuk yang ya, sayuran 3 ikat 5.000, 2 ikat 5.000, saya kira itu sudah sangat murah, gitu kan? Maka janganlah lagi ditawar. Ya. Permudah. Mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Nah. Kisah berikutnya, ini masih tentang wala tansawul fadla bainakum. Nah, ini kisahnya Ka'ab ibn Malik. An Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qaida abihi ba'dama dhahaba basaruhu an abihi. Ka'ab ibn Malik dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Abdurrahman ini selalu menuntun ayahnya setelah ayahnya itu buta. Ayahnya buta. Annahu kana idza sami'a an-nida yaumal jumu'ah tarahhama li As'ad ibni Zurarah faqultu lahu idzan sami'ta an-nida tarahhamta li As'ad ibn Zurarah. Ketika mendengar azan hari Jumat, maka Ka'ab selalu memohonkan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Lantas anaknya Abdurrahman bertanya, wahai ayah, kenapa setiap engkau mendengar azan Jumat, engkau selalu memintakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah? Qala li'annahu awwalu man jama'a bina fi hazmin nabiti min harrati bani bayadah fi naki'in yuqalu lahu naki'ul khadamat qultu kam antum yawma idzin qala arba'un. Kemudian Ka'ab ibn Malik menjawab, kenapa setiap saya mendengar adzan Jumat maka saya selalu mendoakan memintakan rahmat untuk As'ad ibn Zurarah? Beliau mengatakan, karena dia orang yang pertama kali mempelopori pelaksanaan sholat Jumat di tengah-tengah kami Bani Hazim Nabit, yang terletak di Bani Bayadah di Baqi'. Berapa jumlahnya ketika itu? Beliau menjawab 40 orang. Nah, itu contoh ya, bagaimana ya, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun itu. Masjid ini ya, meskipun sekarang mungkin sudah dibangun, tapi tetap jangan pernah melupakan kebaikan orang-orang dulu yang mengawali membangun masjid ini. Masih ada nggak orangnya? Yang ngawali bangun masjid ini, yang wakaf tanah ini tanah apa tuh? Wakaf. Oh, ini bukan wakaf penduduk. Oh, ya, jangan lupakan ya. Maka ya tetap doakan siapapun orang yang pernah melakukan kebaikan, jangan dilupakan ya. Ya, kadang seperti itu kan yang jadi masalah. Begitu dibangun baru oleh pengurus baru, kemudian orang-orang dulu itu sama sekali tidak diingat-ingat lagi. Itu yang tidak pas, itu yang tidak betul ya. Tetap kita doakan orang-orang yang mungkin dulu mengawali membangun masjid ini, orang-orang yang ikut andil dalam program pembangunan masjid ini, sekecil apapun itu jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai disisihkan. Nah, itu contoh bagaimana beberapa kisah para sahabat dan orang-orang soleh itu selalu berusaha untuk membalas
kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, nanti seperti itu. Nah, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Lebih-lebih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita semua nikmat. Setelah memberikan kita segalanya, maka ya kita harus membalas itu dalam tanda kutip, yaitu dengan hanya menyembah Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk membalas nikmat yang telah Allah berikan. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah yang sudah ibadah selama 70 tahun. 70 tahun ibadah. Sehingga kemudian ketika dia mati, Allah mengatakan, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Karena rahmatku. Dia enggak terima, protes. Bal bi'amali, ya Allah, tapi karena amalku lah. Masa saya masuk surga karena rahmatmu? Saya masuk surga yuk karena amalku. Saya sudah ibadah 70 tahun. Allah tetap enggak. Masukkan dia ke surga karena rahmatku. Dia tetap ngayal. Bal bi'amali, tidak, tapi dengan amalku. Ya udah, kamu minta hitung-hitungan, dihitung benar. Ternyata setelah dihitung, ditimbang, maka ibadah yang 70 tahun itu ternyata hanya cukup untuk ngimbangi nikmat kedua mata. Jadi ibadah yang dilakukan 70 tahun itu ternyata ketika ditimbang itu cuma bisa ngimbangi nikmat Allah telah memberikan dua mata. Nah, belum nikmat yang lain. Nah, sehingga kemudian dia sadar, benar ya Allah, bahwa orang masuk surga itu karena rahmatmu, bukan karena ibadah kita. Kalau ibadah kita tidak akan cukup. Nah, tapi kenapa kita harus tetap beribadah? Iya, kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi surga di mana yang akan kita tinggali itu sesuai dengan amal kita, ya. Nah, tapi tadi sebanyak apapun amal ibadah kita itu tidak akan pernah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Karena orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi surga di sebelah mana yang akan kita tinggali, itu disesuaikan dengan amal yang sudah kita lakukan, ya. Terus tadi pada pasangan, wala tansawul fadla bainakum. Coba yang diingat-ingat adalah kebaikannya. Jangan kita fokus dengan kekurangannya. Toh kalau kita fokus dengan kekurangan, maka kita pun banyak kurangnya. Kalau kita selalu fokus rumah tangga, kalau suami selalu fokus dengan kekurangan istri, istri selalu menyebut-nyebut kekurangan suami, maka yakin rumah tangga itu tidak akan pernah tenang. Nah, ya udah, masing-masing mengingat kebaikan pasangannya. Suami mengingat kebaikan istri, istri mengingat kebaikan suami. Istri ingat, ya sebagaimanapun, meskipun bojoku koyo ngono, gitu kan, tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk berusaha memenuhi kecukupan keluarganya, anak istrinya. Meskipun ireng, jarang adus, tapi dia orang yang tanggung jawab. Di mana di sana banyak kemudian suami yang ganteng, tapi kemudian tidak tanggung jawab, ditinggal, kan gitu. Suami juga seperti itu. Ya, bagaimanapun, seperti apapun istri kita, wah bojone wis lemu kayak bulldozer. Ya alhamdulillah itu kan. Alhamdulillah, tapi ini wanita yang dulu menerima saya apa adanya,
ketika banyak wanita lain menolak, dia satu-satunya orang yang menerima saya. Nah, gitu. Ingat kebaikannya. Nah, kalau kita ingat kebaikannya, udah nanti kekurangannya itu insya Allah ya tidak kita lupakan ya gitu. Nah, dengan kawan juga seperti itu ya. Wala tansawul fadla bainakum. Jadi itu. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Nah, ketika ada orang yang pernah membantu kita, maka ketika ini gimana katanya? Kalau kita ingin tahu siapa kawan kita yang sebenarnya adalah dilihat saat kita sedang susah kan? Saat kita sedang susah, siapa yang mengulurkan tangannya, itulah kawan sejati kita, kawan sebenarnya. Jangan pernah melupakan kebaikan orang itu. Nanti ada saatnya mungkin dia kesusahan, maka kita hadir di situ untuk ya sedikit membantu kesusahan dia. Jangan kemudian kita malah orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi kemudian kita lupakan begitu saja. Tadi man la yashkurullah la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada orang lain, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Nah, jadi intinya ini kaidah bisa kita terapkan ke semuanya. Dalam berkawan, dalam bertetangga, dalam semuanya ya. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaidah keempat. Nah, setelah kaidah kemarin bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu, dan bisa jadi kamu suka dengan sesuatu tapi itu jelek bagimu. Terus juga kaidah wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah yang baik kepada manusia. Maka sekarang kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Ya. Tapi kalau kita yang melakukan, udah lupakan, ikhlaskan. Tapi kalau ada orang baik berbuat baik kepada kita, jangan pernah dilupakan. Nah, kalau bisa balas. Kalau tidak ada yang untuk membalas, maka doakan sampai dia merasa itu sudah cukup untuk membalas kebaikan dia. Di sini Isak jam berapa nih? Di pasar lewat 23. Di Sungai Tanduk lewat 29. Di sini lewat berapa? 32? Lebih ada lagi. Ada pertanyaan? Baik yang berkaitan dengan materi atau mungkin hal-hal lain? Ya. Ya. Jadi gini, ada ketika seseorang sudah digaji, maka kemudian dia tidak boleh mengambil sesuatu selain gajinya itu, apalagi kalau berkaitan dengan pekerjaannya, dengan profesinya. Nah, bagaimana dengan guru? Guru sudah digaji. Terus ada momen tertentu murid memberikan hadiah kepada guru. Apakah hadiah itu bisa disebut sebagai suap? Gitulah kurang lebih ya.
Sebenarnya guru itu termasuk profesi yang sangat mengenaskan di Indonesia. Ya, mungkin yang pernah berkecimpung di dunia pendidikan atau masih di dunia pendidikan, guru itu termasuk apa ya? Ya, mengenaskan lah, mengenaskan. Bapak silahkan nanya kepada guru-guru yang ada di sini, itu berapa mereka penghasilan dari ngajar itu. Ya. Berbeda dengan zaman kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam dulu, guru-guru itu memang benar-benar apa ya, dimuliakan sehingga dicukupi kebutuhannya. Ya. Mereka mungkin digaji 10 dinar. Kan? Kalau 10 dinar kalikan 4 juta saja berapa? 40 juta. Apa ya, orang gaji 40 juta terus masih mau korupsi ya, banget. Gitu kan? Sudah dicukupi dulu. Permasalahan sekarang, guru itu ya seperti itu. Apalagi guru honorer. 1 bulan 1 bulan berapa? Yang Bapak tahu guru honorer berapa? Bapak ngira gaji guru itu besar. Ayo, gaji guru itu berapa kira-kira menurut Bapak? Sini, kira Pak Dirin, gaji guru kira-kira 4 juta. Hah? Beres. Enggak yang honorer nih. Itu mungkin ya sekitar 300, 400, 500. Dan kadang bayarnya itu dirapel nunggu dana bos cair 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan disuruh puasa, habis 3 bulan berbuka dengan uang 300.000 kali 3 ya 9. Itu kondisi guru. Mungkin ada sekolah-sekolah yang, tapi tetaplah saya kira buruh tani berapa? Buruh tani berapa nih sehari? 70 kalau dia berangkat seminggu 6 hari berarti berapa? 7 kali 6 berapa? 420 kali 4 berapa? 800 juta 600 ya masih dapat sekitar 1.700.000 ya kan? Sekarang di mana guru di Kayuwaru honorer dengan gaji 1.700.000? Ada kalau dia jadi kepala sekolah. Kalau dia jadi semua itu mengenaskannya. Nah, jadi memang pada asalnya ketika seseorang sudah digaji maka dia tidak boleh mengambil manfaat yang berkaitan dengan profesinya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi guru sekarang, gaji 300.000 setahun sekali, anak-anak mau ngasih apa itu jajanan apa itu? Apa ya masih tega mengatakan itu suap? Kalau kecukupan gurunya itu sudah diperhatikan, mungkinlah bisa kita strik di situ. Sekolah-sekolah yang memang sudah memperhatikan kesejahteraan gurunya. Ya. Nah, tapi kalau keadaan guru seperti itu, ya wa'alam bisawab lah. Mudah-mudahan itu bentuk kecintaan, kecintaan murid kepada guru. Tapi dengan syarat, gurunya juga tetap harus objektif. Jangan terpengaruh dengan hadiah. Kemudian dia ngasih hadiah agak besar, nilainya tinggi. Dia nggak kasih hadiah, meskipun nilainya besar, diturunkan nilainya. Kalau seperti itu berarti jangan terima. Dan ya, ini
Ini dipandang sebagai bentuk kecintaan siswa kepada gurunya, ya. Tapi saya berharap nanti kalau memang nanti sekolah-sekolah sudah bisa memperhatikan kesejahteraan gurunya, maka ya bolehlah guru sama sekali tidak boleh mendapatkan apapun dari muridnya. Tapi kalau yang saya lihat di sini sih, itu mudah-mudahan rasa sayang murid kepada guru. Cuma tadi jangan sampai hal itu mempengaruhi keobjektivitasan si guru. Gurunya harus tetap, jangan gara-gara dia ngasih hadiah kemudian diperlakukan beda. Nah, itu berarti sudah nggak benar. Nah, jadi tetap harus diperlakukan sama. Tapi kalau mau nyari amannya sih tidak usah nerima. Tapi kita mau mengatakan seperti itu karena kita nggak tahu kondisi guru itu seperti apa. Iya kan? Mungkinlah sekolah-sekolah yang sudah bisa mensejahterakan guru dia tidak boleh nerima dari wali murid, mungkin. Tapi yang kondisi di lapangan seperti ini dan yang diterima juga saya lihat ya sekedar apa sih biasanya? Wong coklat itu dia tuh gitu kan. Gitu ya. Gitu ya. Tapi tadi pesan saya jangan sampai hal itu sampai merubah keobjektivitasan seorang guru. Jadi dia tetap ya udah. Jangan hanya gara-gara hadiah kemudian dia diperlakukan berbeda dengan yang tidak memberi hadiah. Ya. Tapi kalau dia mau warok, mau lebih berhati-hati, nah udah, saya tidak mengambil darimu murid. Ya. Nah, cuma kalau seperti itu, misalnya wali murid ngantri sayur ke rumah guru, apa bedanya? Boleh ngambil gak? Anaknya ada yang jadi murid kita, bapaknya ke rumah nganterin kentang, apa bedanya tuh? Oh jangan. ya silahkan. Cuma tadi ya, katakanlah ya kalau itu sekedar hanya untuk bentuk sayang atau bentuk bertetangga, ya silahkan. Tapi tadi jangan sampai kemudian merubah. Tapi sulit ya. Sulit. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan sih. Kalau saya berharap mudah-mudahan nanti ya ketika guru-guru sudah ya disejahterakan, maka bisalah jangan ambil apapun dari murid. Nah. Gitu ya. Jadi kalau ya hukum asalnya memang tidak boleh. Cuma kan yang terjadi di sini tadilah anak-anak memberinya ya biasanya apa sih jajan-jajan gitu, enggak? Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.